Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang 889. Kita masih berada di kitab zakah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'i'ul ma'rufi taqi masari'as su wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb wa silatur rahim tazidu fil umr ratabrani bisnadin hasanun li ghairi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Berbuat kebaikan itu melindungi seseorang dari su'ul khatimah. Karena setiap orang yang berbuat baik diharapkan dawam istiqamah dalam perbuatan baiknya, itu biasanya akhir hidupnya mengikuti. Maka kata Nabi, berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Maka teruslah kita berbuat baik. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb, memadamkan murka Allah Ta'ala. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi berharap ridhonya, ridho Allah Ta'ala, itu memadamkan murka Allah Ta'ala. Dan silaturrahim menambah umur. Silaturrahim tazidu fil umur. Silaturrahim itu menyambung tali kekerabatan, menambah umur. Maknanya umurnya menjadi berkah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ini riwayat dari Abu Umamah. Diriwayatkan pula dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su was sadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabb wa silatur rahim tazidu fil umr wa kullu ma'rufin sadaqah wa alul ma'rufi fid dunya hum alul ma'rufi fil akhirah. Dan diriwayatkan pula dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berbuat kebaikan demi kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Sedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan murka Allah Ta'ala. Silaturahim menambah umur. Dan semua kebaikan itu adalah dihitung sedekah. Ya, berkata yang baik sedekah. Berzikir kepada Allah juga termasuk sedekah. Semua kebaikan dianggap sebagai sedekah. Para pemilik kebaikan di dunia itu adalah pemilik kebaikan di akhirat. Setiap orang berbuat baik di muka bumi ini, maka dia termasuk akan memanen hasilnya sebagai pemilik kebaikan kelak di akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, an Zainab Ats-Tsaqafi زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولا من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Dari Zainab Ats-Tsaqafi, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna walau min huliyikun. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian walaupun itu dari perhiasan kalian. Kemudian Zainab berkata, Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, lalu aku pulang kepada Abdullah bin Mas'ud, aku pun berkata, kamu adalah seorang lelaki pemilik tangan yang ringan. Kata istrinya, innaka rajulun khafifun dzatil yad. Maknanya kamu adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa. Tangan yang ringan maknanya miskin, ya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah. Kemudian istrinya mengatakan, pergilah kepada beliau wahai suamiku, tanyakan jika memang boleh bagiku memberikannya kepadamu. Jika tidak, maka aku akan berikan kepada orang lain. Jelas dari sini bahwa istri Abdullah bin Mas'ud lebih banyak uangnya. Dia adalah wanita yang memiliki kemampuan maliyah, memiliki harta, sedangkan suaminya justru tidak punya, seorang yang miskin. Ini tidak masalah dalam sebuah rumah tangga. Istri lebih kaya dari suami itu sebaliknya tidak masalah. Namun harta istri adalah milik istri. Harta istri adalah milik istri, ya. Dan tidak wajib bagi istri kemudian untuk memberikan nafkah kepada suami. Tidak seperti itu konsepnya. Justru suami tetap harus memberikan nafkah kepada seorang istri. Maka ini urusan sedekah. Urusan sedekah, Nabi merintahkan wahai wanita bersedekahlah walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Maka ini kurang faham yang namanya Zainab Ats-Tsaqafi, istri Abdullah bin Mas'ud. Maka merintahkan suaminya, minta tolong kepada suaminya untuk kemudian menghadap lagi kepada Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kamu saja yang pergi menemui beliau dan bertanya langsung saja. Maka Zainab Ats-Tsaqafi ini radhiyallahu anha berkata, lalu aku berangkat. Diperintah suaminya, dia pun berangkat. Ternyata di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang wanita dari Ansar dengan keperluan yang sama denganku. Hajatuha hajati katanya. Ya, wanita itu sama, problemnya sama, ditanyain sama. Ya, mau ditanyain kepada Nabi sama dengan pertanyaanku. Hajatnya sama jemaah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja ada orang yang paling disegani. Orang pada malu bertanya kepada Nabi, ya. Beliau sosok yang paling mulia, paling disegani. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu keluar kepada kami. Kami pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal, datangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabarkan beliau bahwa ada dua orang wanita di pintu. Keduanya ingin bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Pertanyaannya, bolehkah seorang istri bersedekah kepada suami mereka berdua dan kepada anak-anak yatim yang dalam pemeliharaan mereka berdua? Jangan katakan kepada beliau siapa kami, ya, rahasiakan wahai Bilal. Namun katakan ada dua orang wanita gitu aja, jangan sebut kami siapa. Maka Bilal pun menjawab. Artinya Bilal kemudian menerima permintaan itu, masuk kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, menyampaikan pesannya. Namun Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, siapa wanita keduanya itu? Maka Bilal menjawab, seorang wanita dari Ansor dan Zainab. Karena Nabi yang bertanya, gak mungkin Bilal kemudian menyembunyikan gitu. Pertanyaan kepada Nabi lebih berhak untuk kemudian dijawab. Siapa mereka berdua? Maka Bilal menjawab, seorang wanita dari Ansor dan Zainab. Rasulullah SAW bertanya, Zainab yang mana? Banyak Zainab. Zainab yang mana? Putri Nabi juga Zainab. Zainab yang mana? Maka istri Nabi juga Zainab. Zainab yang mana ini? Maka Bilal menjawab, istrinya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka berdua memperoleh dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah. Hadis ini muttafaq alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah fadilah, keutamaan kita bersedekah kepada kaum kerabat jamaah, terutama seorang istri bersedekah kepada suaminya. Maka sama pula ketika seorang suami bersedekah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, itu tercatat pula sebagai sedekah. Seorang suami memberikan nafkah kewajiban, ya, kemudian ditambahi dengan nilai yang lebih, dengan nilai sedekah, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala kekerabatan
dan pahala sedekah itu sendiri. Barakallahu fikum. Semoga kita semua yang semakin loman kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita, dan kepada anak-anak kita, agar senantiasa mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.